Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU USD bersama Mandana. Ini adalah analisa hari ini untuk XAU USD tanggal 1 Maret 2023. Berarti ini adalah analisa pertama di bulan Maret 2023. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di share yang sekiranya memerlukan analisa harian di XAU USD pada hari ini tanggal 1 Maret 2023. Sebelum saya mulai, disclaimer dulu seperti biasa. Semua analisa yang diberikan oleh Mandana di setiap videonya itu adalah bersifat edukasi, dan di sini kami tidak memaksakan untuk teman-teman semua untuk ikut ke dalam seperti apa yang sudah disampaikan di dalam video analisa, karena setiap orang memiliki pendapatnya pribadi dalam menganalisa suatu market, dan juga untuk semua open posisi, baik itu open posisi buy dan sell, itu menjadi tanggung jawab teman-teman sendiri karena itu merupakan akun trading teman-teman sendiri. Jadi di sini kita hanya ingin mengedukasi teman-teman supaya tahu bagaimana menganalisa suatu market dengan benar. Contohnya sekarang adalah di XAU USD. Oke, langsung aja kita lihat yang kemarin ya. Jadi kemarin itu seperti yang sudah saya gambarkan di sini, potensi terjadi falling wedge ya kan. Jadi potensi falling wedge yang dimana falling wedge-nya itu sekarang sudah break sangat signifikan ya. Teman-teman bisa lihat falling wedge di sini sudah break signifikan. Ya, falling wedge di sini sudah sangat break signifikan. Jadi kalau dilihat XAU USD sepertinya akan bisa bergerak naik untuk saat ini ya. Akan bisa bergerak naik untuk saat ini. Jadi kalau dilihat untuk di XAU USD, saya rasa pergerakannya akan masih bisa naik ke atas ya, karena sekali lagi falling wedge di sini sudah di break oleh market ya kan. Ini falling wedge yang di sini ya. Nah, falling wedge yang di sini sudah di break oleh market. Jadi saya rasa pergerakan XAU USD kemungkinan akan bisa lanjut bergerak naik, tapi problemnya adalah sekarang kan masih dalam kondisi tanggal 1 Maret ya, tanggal 1 Maret. Jadi kita akan masih sabar dulu untuk yang ingin ambil posisi yang baru. Jadi yang kemarin yang sempat hold open posisi sampai di 18.20 itu pas sudah profit, bahkan sampai tertinggi adalah sampai di 18.32. Itu sebenarnya sudah profit besar ya kan. Dan untuk area supply di sini berarti kita bisa delete ya, karena ini sudah selesai. Harga juga sudah break area supply-nya. Berarti area ini kita bisa delete, dan area 18.20 kita bisa delete juga karena harga itu sudah ngebreak resistance become supportnya, support become resistance, maaf ya kebalik. Nah, ini bisa kita delete. Dan untuk rising wedge falling wedge-nya apakah kita bisa delete? Sementara jangan dulu ya, sementara jangan dulu. Dan kalau kita lihat secara data ekonomi dulu ya, secara data ekonomi pada hari ini kita berita secara USD ada satu, tapi itu merupakan faktor yang sangat penting, yaitu adalah dari segi ISM Manufacturing PMI, yang dimana kalau kita lihat flash Manufacturing PMI kemarin ya, itu kapan datanya itu ya, saya lupa ya. Coba cari dulu sebentar ya, kayaknya nggak ada sih di sini ya. Kayaknya banyak sih ya. Jadi kalau dilihat pokoknya pada hari ini kita ada ISM Manufacturing PMI yang dimana diperkirakan akan mengalami kenaikan dari yang 47,9 menjadi 47, dari sebelumnya 47,4 menjadi 47,9. Dan jika nanti malam data yang keluar itu bisa di atas 50 ya, data yang keluar nanti misalnya bisa di atas 50, itu berarti kan dari segi manufaktur mengalami ekspansi ya, dan menandakan USD akan menguat. Tetapi jika hasil yang dicetak nanti malam adalah angka yang keluar adalah masih di bawah 50 atau enggak di bawah 47,9 aja, misalnya di 47,5 atau enggak di 47,6 seperti itu, maka itu akan menjadi faktor jelek bagi USD sehingga XAU USD akan bergerak naik. Tapi jika di atas 47,9 misalnya keluar adalah di 48,4 misalnya seperti ini, 48 atau 49
9 seperti itu kan, maka itu akan menjadi data yang cukup mix karena data daripada manufacturing berarti masih di bawah 50, berarti masih mengalami kontraksi tapi sudah mulai perlahan-lahan pulih. Tapi oleh karena itu kayaknya jika nanti malam, ini kan jam berapa ya, jam 11 malam, jika nanti jam 11 malam itu datanya hasilnya positif bagi USD, maka otomatis XAUSD akan turun. Dan jika hasilnya mix, maka otomatis XAUSD akan bergerak perlahan tapi bergerak naik ya. Dan jika hasilnya buruk bagi USD, maka otomatis harga XAUSD akan terbang. Nah, sekarang bagaimana? Apakah kita bisa open ya? Sementara kalau kita lihat area-area yang terjadi untuk saat ini ya. Area-area yang terjadi saat ini adalah kita tidak punya level area demand sampai di M15 ya. M15 kita nggak punya area demand kecuali sampai di 1815 yang dimana itu sangat jauh sekali ya, itu sangat jauh. Tetapi untuk area sebenarnya bisa di 18 yang kemarin ya, 1820. Ini bisa jadi patokan teman-teman untuk ambil posisi atau enggak untuk melihat sementara ya. Karena kalau dilihat ini kan harga sudah ngebreak 1820 dengan power yang cukup signifikan ya kan, dengan satu candle H4 kayaknya ya. Dengan satu candle H4 harga berhasil di break ke atas dan harga sekarang sedang bergerak turun untuk retracement. Dan kalau dilihat sekarang pada saat video saya buat ini harga sedang berusaha naik, dan jika ini adalah berhasil menutup di atas 1825 di H1, kemungkinan harga akan bisa bergerak naik. Untuk saat ini kalau saya pribadi yang ingin ambil posisi baru, kalau saya rasa sih agak susah. Kenapa? Karena harga sekarang berada di tengah-tengah ya, itu satu. Yang kedua, harga itu belum menyentuh area demand dan juga area supply-nya. Sebenarnya dia sudah break area supply ya, seperti yang tadi saya gambarkan, dia sudah break area supply. Oleh karena itu area supply itu bisa kita delete. Area supply itu bisa kita delete, dan sekarang kalau dilihat harga itu sedang berusaha untuk bergerak naik lagi ya, walaupun tadi sudah retracement ke bawah, sekarang harga sedang berusaha untuk retrace naik lagi. Dan jika dia memang bisa bergerak naik ya, jika pun dia bisa bergerak naik, maka dia harus bisa melewati 1840 dulu ya. Jika 1840 ini berhasil di break, maka otomatis harga akan mengejar 1850. Tapi karena nanti malam ada berita mengenai ISM Manufacturing PMI, yang dimana itu biasanya menjadi data yang sangat penting ya. Jadi nanti teman-teman perhatikan level-level yang cukup signifikan untuk saat ini. Untuk saat ini di area di M30. Oke, saya rasa di H1 sih cukup ya, di H1. Ya, di H1. Di H1 kita ada satu level area lagi satu ya di sini, pas banget. Yaitu di angka 1832 sepertinya ya, coba. Ya, di angka 1832. Jadi saat ini untuk area resisten adalah 1832 ya. Jadi sebelumnya kalau kita lihat 1820 merupakan area resisten, sekarang next area resistennya adalah di 1832. Kenapa? Karena kalau kita lihat harga itu mengalami penurunan di Februari 2023 tanggal 15 kemarin, berhenti di 1832 ya, 1832, kemudian berhenti juga di 1832, kemudian retest 1832 sebelum akhirnya turun ke 1820 dan juga drop ke bawah. Jadi otomatis jika harga berhasil lewat ke 1820, target selanjutnya adalah bisa sampai di 1832. Jadi untuk saat ini patokan teman-teman adalah resisten di angka 1832 dan support di 1820. Untuk area demand sendiri sebenarnya ada di paling atas cukup jauh, yaitu ada di 1840 ya. Ada di 1840 area demandnya, area supply, maaf kebalik. Supply di 1840, kemudian untuk demand. Untuk area demand sendiri karena tidak ada melihat demand sampai di M15 ya. Biasanya kan di M15 kita akan melihat area demand, tapi ternyata bahkan sampai di M15 pun kita nggak ada ngelihat demand di sini. Jadi untuk area demand sepertinya kita tidak melihat area demand kecuali
jika harga itu bisa turun ya, jika itu harga bisa turun lagi sedikit sampai sini, kemungkinan harga akan bisa mantul seperti ini ya, bisa seperti itu. Karena kalau kita lihat juga di time frame H4 ya, jika teman-teman yang trading trading dengan pola Quasimodo, dengan pola Quasimodo pasti teman-teman sudah tahu di sini ada pola Quasimodo ya, yang dimana harga membuat penurunan, tetapi di sini dia membuat kenaikan. Jadi otomatis harga itu akan bisa naik jika dia sampai ke bahu sebelah ini. Ya, jadi dengan dia sampai di area ini, maka ini menjadi indikasi bahwa harga bisa bergerak naik selanjutnya. Karena di sini ada seperti pattern Quasimodo ya. Jadi dimana dia membuat lower low, tapi selanjutnya di sini dia membuat higher high. Seperti itu. Dengan target saat ini adalah bisa sampai ke 1840 jika 1832 di break. Oke. Tapi harus perhatikan juga karena nanti malam kita ada ISM Manufacturing PMI, yang dimana sekali lagi data itu merupakan data yang cukup penting yang banyak trader perhatikan ya. Jadi Manufacturing PMI di sini sangat lumayan penting juga. Jika data yang keluar di bawah 50 ya, masih di bawah 50 walaupun di atas 47,9, saya rasa itu hasilnya akan mix. Ya, hasilnya akan mix. Jadi pergerakan XAUUSD cenderung akan bergerak sideways dan mungkin akan bergerak bullish sedikit. Jika data yang keluar itu bisa di bawah 47,9 ataupun di bawah forecast, itu berarti pergerakan XAUUSD akan bergerak naik. Dan jika data yang keluar di atas 50 ya, berarti itu kan sangat jauh sekali. Maka otomatis XAUUSD akan drop secara signifikan, bahkan bisa drop sampai ke bawah 1820 lagi. Karena cuma satu berita aja ya. Jadi hati-hati yang trade pada hari ini bahkan sampai nanti malam ya. Jika sampai nanti malam teman-teman trade tidak close posisinya, kalau saran saya lebih baik bisa di close dulu ya, apapun kondisinya, karena guna untuk menghindari data mengenai ISM Manufacturing PMI di sini. Tapi kalian yang ingin trading berdasarkan news juga boleh. Jika data yang keluar nanti misalnya jelek, maka teman-teman hajar buy jika harga itu berhasil melewati 1832 dengan target teman-teman sampai di 1840 di sini ya. Bisa seperti ini dengan stop lossnya berarti di 1829 atau enggak di 1830. Cukup pendek aja stop lossnya dengan target bisa sampai di 1840 ya, bisa seperti ini. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa di analisa harian XAUUSD besok. Bye bye.